Aktivis gereja yang tertarik akan lantunan azan. Nama saya Santos Ebe Naizer, itu yang namain ayah saya ya, waktu lagi lahir. Sebenarnya nama baptis atau itu emang udah namanya seperti itu, udah dari lahir, nggak ada nama baptis. Nah, saya asalnya dari Jakarta. Ayah saya Sulawesi Utara. Nah, ibu saya dari sebenarnya bukan Keranggan, ini apa nih, kota wisata, dekat kota wisata. Iya. Nagrak, Ciangsana. Nah, ayah saya darah Manado, ibu saya darah Sunda. Wow. Campuran. Sebenarnya saya mungkin selain kerja, saya juga aktif di musola Nurul Jannah. Itu lagi dibangun tahap apa nih, tadinya kan musola lagi mau dibangun, kayak mau peningkatan, kayak mau jadi masjid, jadi 2 lantai. Saya berasal, sebelum jadi mualaf itu saya berasal dari Kristen Protestan. Nah, dari kecil memang saya sudah tinggal sama keluarga dari ayah saya ya, dari nenek kakek yang dari ayah saya. Saya tinggal sama keluarga, termasuk juga kakek dan nenek juga orang yang taat beribadah juga. Nah, itu saya udah diajarin penanaman untuk belajar agama. Mungkin belajar agamanya nggak kayak seperti pesantren, istilahnya pendidikan kayak dari rumah. Pokoknya kalau bangun tidur jangan lupa berdoa. Nanti baca kitab suci jam sekian. Nanti kalau mau tidur jangan lupa berdoa, mau kemana-mana berdoa. Nanti malam ada kegiatan pelajaran agama, ikut kayak ibadah-ibadah gitu. Dan sebenarnya banyak ya. Pertama dari lingkungan di mana saya tinggal, di tempat kakek nenek saya dulu dari GPDI Pekayon. Tinggalnya daerah situ saya. Kasih ya. Iya. Nah, itu kurang lebih 30 tahun. Aktif sampai saya udah hijrah mau ke Tangerang karena dapat pekerjaan gitu kan ya. Nah, itu perjalanan saya waktu lagi bujang. Akhirnya saya suka ikut pelayanan, kan kenalnya dari teman-teman kan, kalau misalkan ada ibadah undangan ke gereja mana gitu, kenal teman. Nah, sampai akhirnya saya di Tangerang, saya terakhir di KS Katedral. Kegiatan pelayanan kalau yang paling banyak saya memang di main musik ya. Kali kayak pemain gitar gitu. Jadi komunitas di KS Katedral tuh banyak sebenarnya. Jadi ada kegiatan dari anak-anak muda. Kalau misalkan anak-anak muda itu nama komunitasnya dibilangnya Atmosfer. Saya aktif di situ. Terus kegiatan di Persekutuan Doa, PDS tuh saya aktif di situ. Selain itu ada komunitas keluarga. Kayak komsel gitu kan ya, kayak komsel, kayak pengajian di rumah ke rumah. Nah, itu saya aktif tuh di perumahan PAG saya. Saya cuma main gitar aja. Ngiring musik itu ya? Iya, ngiring musik. Sampai yang istilahnya bukan bidang saya. Saya kaget pernah waktu lagi mau libur, dia telepon, kan lagi nggak ada tugas nih, tau-tau ditelepon sama orang gereja, tolong main musik di tempat ibadah, di Bontek Bio. Kan biasanya kan yang ngiringin piano. Seumur-umur baru kali itu saya ngiringin pakai gitar, ibadah kedukaan. Ya udah tuh, saya aktifnya di musik aja sih. Istilahnya sembari berjalannya itu kan, otomatis di situ kan saya belajar banyaknya tentang lagu, kenal orang banyak, gitu aja sih. Acara-acara di rumah-rumah itu biasanya acara pemberkatan rumah. Istilahnya orang baru sukses terima kerja baru, jadi direktur atau gimana gitulah teman-teman. Syukuran ya, bilangnya identik kesyukuran, betul. Itu lebih sering ke daerah Gading Serpong biasanya. Gading Serpong. Nah, itu teman-teman saya orang-orang Cina. Kadang saya suka berdua dari gereja mana, karena kan itu kan komunitas orang penduduk yang kompleks itu kan ya. Nah, itu nggak muna ya karena kebutuhan atau gimana. Ada yang ngejar PK. PK betul. Kayak persembahan kasih amplop. Itu karena kan saya ya itu kita ngerti bukannya berarti menghina orang yang usaha di situ, karena kan istilahnya nggak dapat pekerjaan di mana. Ada yang orang kerja untuk tempat ibadah. Saya tuh waktu lagi belum tertarik Islam tuh suka dengan acara yang namanya debat itu. Acara? Debat. Islam Kristen. Saya termasuk. Karena kan orang kan saya suka aktif, apa nih, intinya saya suka di gereja gitu ya orangnya ya, suka di tempat ibadah. Pasti cerita dengan tengah Alkitab, cerita-cerita pahlawan, cerita-cerita ayat-ayat kayak gitu-gitu loh. Walaupun saya nggak hafal letak ayatnya di mana-mana. Senang, seru. Nah, saya ketemulah sama, saya ngeliat YouTube siapa aja sini jago-jagoan Islam yang kayak gini nih. Bukan berarti saya ingin gini. Saya suka adu debat sama teman-teman saya yang ada di mana saya berada, di lingkungan, di kantor gitu kan. Nah, saya suka adu debat gitu. Saya menang sih ya, karena mereka belajar Islamnya juga istilahnya ada apa adanya aja. Apa adanya, saya maklumin. Sampai akhirnya saya kalah pas ketemu
dengar ceramah, walaupun nggak ketemu gitu, dengar ceramah-ceramah di YouTube. Oh ternyata ini ada yang lebih ini nih. Dari situ tuh pertama tuh, nggak lama perjalanan iman saya tuh, saya masih mikir tuh, saya masih ikut komunitas. Kalau lama-lama awal-awalnya saya gini, suka ditanya kapan nikah, suka gitu tuh, galau tuh kan ya. Awalnya dari ditanya-tanya jadi bahan bercandaan, kadang kita juga jadi malas gitu kan ya, kadang mau kesel atau gimana, tapi kan bercanda, istilahnya kan kita udah dewasa kan. Akhirnya dalam perjalanan iman, saya pelan-pelan mundur tuh dari komunitas. Intinya saya ketika lagi hijrah, saya nggak meninggalkan masalah di komunitas saya yang sebelumnya. Nah, perjalanan iman saya ini akhirnya saya bingung nyari pasangan kalau setiap pulang apa nih, mau hari raya Lebaran, atau pokoknya pas mau lebaran atau setiap mau hari raya, mau lebaran atau mau Natal, pasti kan ngumpul keluarga. Nah itu saudara-saudara saya udah nikah semua. Mas Eben aja belum? Saya yang belum. Nah itu saya tuh belum tuh. Akhirnya ya udah, kalau nggak ketemu keluarga kan gimana gitu kan, silaturahmi udah. Akhirnya saya menghilang dalam beberapa tahun dari komunitas ibadah tuh. Kenalan sama istri. Apa nih, jujur lihat aplikasi lah ya. Alhamdulillah ketemunya yang benar lah. Saya suka ngeliat orang sholat ya, karena nggak jauh dari keluarga saya kan. Ibu saya suka ngeliat sholat, awalnya dari situ saya ngeliat. Terus saya buka YouTube. Nggak lama, istri sebelum berguru, istri ngirim. Waktu lagi masih pacaran nih, kalau kamu nanti mau masuk Islam, nih nanti saya kirimin sajadah sama apa nih, peci sama sarungnya. Dikirim tuh. Ya udah suruh belajar sendiri dulu tuh belum belajar sama ulama. Belajar sampai akhirnya setelah belajar tuh ya, udah belajar karena niat awalnya dalam perjalanan iman saya kan istilahnya kan bertahap ya ayah. Karena niatnya awal karena mau menikah, akhirnya saya mantapkan nih, ya udah saya berpindah gitu kan, mau masuk Islam. Setelah itu saya bersahadat di kota wisata dekat di Masjid Darussalam, di tempat rumah ibu saya. Ketika lagi mau bersahadat, ibu saya nanya, bener nih kamu masih Islam, jangan main-main. Ibu saya meluruskan, jangan karena mau nikah baru pindah Islam gitu-gitu. Harus dari hati gitu-gitu. Kan ibu saya nasihatin saya juga tuh. Ibu saya Muslim. Muslim. Yang non Muslimnya ayah, tapi ayah saya udah nggak ada, udah meninggal. Ibu ngingetin. Nah udah tuh, ya udah karena udah diingetin ibu, ya baiklah saya niat ini. Kamu siap nanti sama saudara-saudara ditentang gini-gini, kan ada risikonya tuh. Sebelumnya saya mikir tuh, wah panjang, ntar gimana ya kalau saya masuk Islam, nanti saudara-saudara pada ngebenci gini-gini. Alhamdulillah sih nggak sampai kayak apa sih, kayak diancam-ancam mau bunuh atau gimana ini. Alhamdulillah sih. Istilahnya nggak ada gangguan seperti itu. Itu lagi saya mau belajar sholat. Pertama kan saya pelajari dulu kan ya dari bacaannya. Istilahnya walaupun belum ngerti tajwid waktu itu ya, belajar tajwidnya kan. Belum tuh, istilahnya ngikutin bahasa Arabnya aja gitu, sambil didengerin, sambil ngeliat bacaan teks Arabnya sama terjemahan Indonesia tuh saya belajar tuh menghafal. Nah setelah udah menghafal kan berulang-ulang tuh ya kan, salah mulu, ntar pas di ruku, oh iya tadi ruku kayak gini-gini kan, tadi sujud. Nah tiba saatnya pas posisi saya sudah hafal semuanya, saya ambil sarung. Waktu itu pas lagi pertama kali sholat saya di kontrakan saya, pas lagi masih bujang sendiri. Nah saya sholat, gelar sajadah. Tuh pas waktu itu sholatnya pas sholat maghrib. Nah sholat pas bilang Allahu Akbar, pokoknya pas lagi berlangsung sholat, tiba-tiba di hati saya kayak gemetar gitu. Kok sholat gini amat ya? Perasaan saya, orang kalau sholat biasa aja, kayak saya nyangkanya kayak seolah-olah kayak ada mistisnya gitu. Nggak tahu itu bawaan diri saya aja yang takut gitu. Nah pas lagi berlangsungnya saya belajar sholat, pas selesai Allahu Akbar kan sedekap tuh. Nah pas sedekap saya gemeteran tuh. Perasaan kayak mau nengok ke belakang, kayaknya ada yang ngeliatin saya di belakang. Kayak ada 2 orang tinggi gitu kan, kayak bayangan, saya nggak tahu tuh. Nah ketika saya mau nengok, di dalam hati jangan nengok, tetap sholat. Itu dalam hati saya. Ya udah saya berlangsung sampai selesai. Udah tuh alhamdulillah, istilahnya nggak ada apa nih, Nggak ada apa-apa gitu. nggak ada apa-apa lagi. Saya cerita ke pacar saya yang sekarang jadi istri saya tuh, cerita, ya udah nggak apa-apa, penting fokus sholatnya. Seperti itu tuh saya belajar. Terus saya ngeliat Al-Quran gitu kan, ini apaan nih bahasa kayak gini-gini nih, apa sih, kayak kagak ngerti gitu kan. Nah sampai akhirnya alhamdulillah belajar gitu step by step. Akhirnya sama ibu saya diajak ke Masjid Darussalam. Kalau mau benar-benar mau mantap mau masuk Islam, nanti sadat di sana kayak gitu. Saya nggak tahu ketemu sama siapa-siapanya di sono kan. Akhirnya saya dibimbing lah di Masjid di Darussalam. Sebelum saya menyukai orang tilawah Quran,
orang ngaji atau ajan, awalnya saya mendengarnya biasa aja gitu. Karena kan sebelum saya hijrah kan saya suka ngebandingin ya. Oh, seruan saya mendingan suara saya bagus, suka nyanyi-nyanyi, apalagi orang Sulawesi, Ambon. Jadi bukan karena sebut daerah atau gimana ya. Itu bener-bener kalau vokal gitu. Iya. Udah tuh, akhirnya saya senang. Setelah saya hijrah, saya ngaji tuh biasa aja. Biasa, yang penting saya taunya ngaji. Pokoknya satu huruf satu kebaikan, kayak gitu-gitu doang. Pokoknya kalau yang ngajarin Allah cuma sekedar di otak aja gitu, belum sampai ke hati gitu kan. Sekedar itu aja. Ternyata di dalamnya tuh selain kita ada nasihat-nasihat, ada peringatan-peringatan di akhirat kayak gitu kan ya. Ada keutamaan-keutamaan. Ternyata di balik semua bacaan-bacaan dan dalilnya atau seperti apa hadisnya, ternyata ada keindahan seninya. Karena saya orang seni, akhirnya saya di situ jadi suka Al-Quran. Karena di ngaji itu yang saya tahu tuh ada macam-macam makomat. Kayak ilmu makomat ya, ada bayati, sawasi, kayak jiarka. Paling saya gandrungin sekarang kayak irama ngajinya tuh kayak jiarka. Enak ya. Terus sama ajan, itu awal sukanya saya. Ini pertama ngaji ya, kedua yang ajan. Saya awalnya kalau ke masjid biasa aja. Awal-awal kan waktu lagi hijrah, kan masuk muslim nih. Datang nih kata istri saya gini, ya jangan sholat di rumah terus. Sholat ke masjid berjamaah, laki-laki harus berjamaah. Kayak gitu. Kalau nggak gitu kamu nggak bakal bisa cari guru tiap hari sampai diliatin orang. Kayaknya orang baru nih, kan orang nggak nyangka gini. Mukanya kelihatan kayak bukan orang, orang biasa, muslim ya. Saya ditawarin ajan, nggak mau, nggak bisa, belum belajar. Wah ketahuan baru nih. Itu biasa aja tuh. Latar belakang saya sampai suka ajan itu berawal dari anak saya nonton Ipin Ipin. Itu latar belakangnya ini yang pengalaman saya ya, pengalaman saya ajan. Nah, kan di film Ipin Ipin kan ada pesan agama juga. Nah, itu ulama yang di ajan maghrib itu namanya Syekh Abdul Karim Al-Maki. Orangnya ada. Saya nyangkanya itu cuman kartun doang. Fiktif gitu ya. Iya, itu anggap saya biasa aja nonton Ipin. Pokoknya kalau maghrib ajannya dia. Sampai akhirnya saya sholat Jumat di Al Mubarok, di mana saya tinggal tuh ya. Nah, di Tangerang sini Al Mubarok, Masjid Al Mubarok. Saya dengar nih kayak ajan yang di Upin Ipin nih kayaknya nih langsung viral gitu kan ya. Ih, enak juga nih. Dari situ saya belajar tuh ajan. Belajar, saya berguru di musola kan, sampai tajwid-tajwidnya tuh kan. Nah, belajar. Dari situ saya suka ajan. Ternyata ajan itu sama kayak ngaji. Ada ajan sika, jiharka, bayati, soba. Nah, saya suka ajan jiharka karena ramai suka jiharka. Seperti itu tuh udah. Sampai sekarang saya insya Allah sih menjaga istiqomah di ngajinya. Masya Allah. Saya suka dengan iramanya gitu. Bikin kayak tadabur gitu. Makanya ketika lagi ada pulau ulama sekitar Tangerang, itu dari istri juga yang ngasih info. Selain itu jangan terpaku di masjid sekitar, belajar keluar gitu kan. Belajar. Tahu dari mana, Mak? Nih, ikutin Instagram Kuy Tangerang. Jadi ada jadwal kajian masjid-masjid di situ. Nah, saya kenal tuh sosok-sosok kayak Samsuri Firdaus, saya suka tuh Samsuri Firdaus, Bilal Ataki, itu penginspirasi saya. Yang sekarang, yang zaman sekarang sesuai zamannya gitu ya. Bilal Ataki, Salim Bahanan. Nah, itu tuh yang menginspirasi saya tuh sama Muzamil Asbalah. Nah, itu yang inspirasi saya ketemu semua tuh, ketemu semua orang-orangnya, saya foto. Yang sempat ngobrol dikit-dikit sama Ustadz Bilal Ataki sama Samsuri Firdaus. Waktu saya nyebut, waktu lagi ngigo itu saya menyebut nama Yesus tuh pas lagi tidur. Nah itu berlangsung berapa kali, kalau nggak salah sih 2 atau 3 kali ya. Itu istri saya ngitung tuh, saya nggak tahu. Dan itu sebenarnya saya pas latar belakang sebelumnya itu nggak ada pemikiran kayak galau gimana nih ya. Seolah-olah kan anggapan orang kayak ada galau kayak misalnya kayak gue bener nggak sih ini masuk Islam atau gue masih ragu nggak sebenarnya. Sebenarnya sih nggak ada pikiran seperti itu. Jadi tuh pas lagi ngigo itu berlangsung di luar kesadaran saya aja. Tapi ketika diingetin istri pas lagi ngigo seperti itu, saya langsung nyebut astagfirullahaladzim. Iya, takut saya melenceng atau gimana sih ya, takut salah ngomong gitu. Yang mendukung saya masuk Islam udah otomatis pasti dari keluarga. Pertama ibu saya ya, ibu saya kalau dari keluarga saya. Kalau ibu saya memang udah Islam. Ayah justru ya? Justru ayah. Berarti ayah sudah nggak ada dulu baru masuk Islam? Iya. Ayah pas sudah masuk Islam meninggal berapa tahun kemudian, tahun 99. Ayah masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, ayah saya baru meninggal. Tapi ayah saya pernah ngajak-ngajak, tapi nggak sampai maksa. Dulu saya jujur aja sih ya, saya juga termasuk Kristen yang taat gitu ya. Saya nggak mau. Latar belakang saya nggak kebetulan juga. Waktu lagi ayah saya sebelum meninggal, saya kan tinggal sama keluarga nenek saya berantem lah sama tante saya gitu ya, dari adik saya. Pokoknya berantemnya kayak sepele aja gitu.
Akhirnya nggak cocok, saya tinggal situ. Nggak lama saya pulang ke ayah saya karena ayah saya Muslim sama ibu saya. Karena saya nggak dekat kan sama ayah saya karena mereka Muslim. Walaupun mau tidak mau dengan mereka, saya kembali ke orang tua. Nah, sebelum ayah saya meninggal, nah saya datang tuh. Nah kebetulan juga saya nggak ngabarin ayah saya meninggal di situ. Saya masih non Muslim waktu itu. Pertama tantangan setelah masuk, sebelum dan sesudahnya sih memang ada tantangan ya. Tantangan pertama saya pas lagi masuk Islam udah otomatis pertentangan dari saudara-saudara ya. Pokoknya kayak nggak, seolah-olah kaget gitu saya hijrah gitu kan ya. Pada awalnya saya kagak mau cerita gitu kan, diem-diem aja sampai mereka mimpi kayaknya lu kayak mau pindah agama, kayak seolah-olah tuh ya udah ada yang ngasih tahu gitu. Mereka yang pada mimpi saya bakalan masuk Islam, padahal saya udah diem tuh. Udah diem, akhirnya saya udah nggak, bukannya berarti pengen bohong, pengen kagak ngomong aja, otomatis kan terbuka juga kan ya. Ya udah akhirnya saya ngebuka diri ngomong. Oh kamu dipengaruhi nih sama istri kamu? Istri saya nggak pengaruhin, jujur. Saya yang mau pengen masuk Islam itu saya sendiri, dari kesadaran sendiri setelah perjalanan seperti itu. Akhirnya mereka udah nggak cecer saya lagi, nggak nanya-nanya sampai yang kayak mendesak gitu kan ya. Namanya orang kaget kan tiba-tiba seperti itu. Ya udah, setelah saya bicara seperti itu akhirnya mereka mengerti. Akhirnya pada suatu saat istri saya memberanikan diri, itu kesadaran istri saya malah takut gitu. Saudara sepupu saya ulang tahun, diundang lah istri saya, coba ajak ke Antos, kan panggilnya saya Antos ya, ajak ke Antos, itu mau nggak datang di acara ulang tahun? Ya udah, di situ saya datang, ajak istri saya kenalin nama saudara-saudara dari ayah saya. Alhamdulillah kita diterima, mereka mau nerima saya apa adanya, saya jaga silaturahmi di situ. Namanya Cahaya Hidayah ya. Waktu lagi istri saya hamil, sempat diskus sama istri saya, gimana nih ya Ma, nanti kalau waktu lagi udah hamil berapa bulan gitu ya, pas anak lahir gimana. Akhirnya kita sepakat, suami istri ngatur kesepakatan tuh. Saya bilang gini, akhirnya saya bicara begini ya udah Ma, kita sepakat aja biar nggak egois, misalkan kadang biar bapaknya yang namain atau emaknya. Cuman saya berpikir bijaksana, akhirnya ini cuma pemikiran saya aja ya. Kalau misalkan anaknya lahir laki-laki ya udah saya yang namain. Kalau perempuan ya udah mama yang namain istri saya. Akhirnya istri saya namain Cahaya Hidayah. Masya Allah. Karena berdasarkan dari mimpi-mimpi yang saya alamin tuh. Dan dari kisah bapaknya Cahaya Hidayah, kan dapat hidayah. Betul. Saya kalau suka menerjemahkan Islam itu kan, menurut saya Islam itu indah ya. Indahnya itu artinya kalau menurut saya itu Islam itu tunduk, patuh. Yang saya tahu cuman itu aja tuh. Ya udah saya belajar patuh, tunduk, apa yang udah perintahkan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan menjauhi segala larangannya, mentaati perintahnya, seperti itu. Ya udah, gimana pun saya berada, selama masih ada guru, ikutilah guru itu gitu.